Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kami ingin menjelaskan materi dari sesi 7 tentang sistem harga pokok produksi. Nama kelompok M. Fauzul Umami, Raihan Dito Pratama, M. Fadil Mubarak, dan Dafa Rayhansyah. Selanjutnya, perusahaan sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Perusahaan sektor manufaktur yaitu membeli bahan baku serta komponen dan mengubahnya menjadi barang jadi. Contohnya perusahaan tekstil. Perusahaan sektor perdagangan yaitu membeli dan kemudian menjual produk yang berwujud tanpa melakukan perubahan untuk dasarnya. Contohnya toko buku. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan pada perusahaan sektor manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku langsung, direct material inventory. Persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua, persediaan dalam proses, work in process inventory. Barang yang setengah dikerjakan dan belum sepenuhnya selesai. Yang ketiga, persediaan barang jadi, finished goods inventory. Barang yang sepenuhnya selesai diproduksi tetapi belum terjual. Selanjutnya, biaya manufaktur. Biaya manufaktur atau biaya produksi ada tiga. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, direct material cost. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, direct manufacture labor cost. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau biaya manufaktur tidak langsung. Selanjutnya, biaya manufaktur. Biaya bahan baku langsung, direct material cost. Biaya perolehan seluruh bahan baku yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya. Biaya dalam proses kemudian barang jadi dan dapat dilacak ke objek biaya dengan cara ekonomis. Selanjutnya, biaya manufaktur tidak langsung atau biaya pabrik cash atau biaya overhead pabrik, in, indirect manufacturing cost atau manufacturing overhead cost atau factory overhead cost. Seluruh biaya manufaktur yang terkait dengan objek biaya namun tidak dapat dilacak ke objek biaya secara ekonomis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya jadi di sini ada 5 komponen harga pokok penjualan. Yang pertama ada bahan baku langsung, lalu ada tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan persediaan barang dalam proses. Kita lanjut. Di sini kita ada sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi biaya ini sistem untuk mengolah data biaya menjadi informasi mengenai biaya total dan biaya per unitnya. Jadi, suatu perusahaan dapat menggunakan salah satu dari ketiga sistem biaya. Ada sistem biaya sesungguhnya atau actual cost system, historical cost system. Selanjutnya juga ada sistem biaya normal atau biasa disebut normal cost system. Dan yang terakhir ada sistem biaya standar, yaitu standard cost system. Oke, sesuai yang pembahasan sebelumnya, kita lanjut, yaitu adanya sistem biaya sesungguhnya. Jadi, perusahaan membangkan biaya produksi sesungguhnya atas semua sumber-sumber yang digunakan dalam kegiatan produksi, yaitu penentuan biaya total dan biaya per unit didasarkan atas biaya sesungguhnya. Hanya dapat digunakan dalam metode biaya proses dan hanya dapat digunakan untuk tujuan penentuan biaya atau biaya total dan biaya per unit. Selanjutnya di sini ada sistem biaya normal. Nah, perusahaan sendiri membebankan biaya utama sebesar biaya sesungguhnya dan biaya overhead pabrik berdasar tarif biaya yang ditentukan di muka. Penentuan biaya total dan biaya per unit berdasarkan biaya normalnya. Jadi tarif biaya overhead sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dalam periode tertentu dibagi dengan anggaran aktivitas periode tersebut. Jadi dapat digunakan untuk metode biaya proses dan metode biaya pesanan dan dapat juga digunakan untuk tujuan penentuan biaya produk lebih akurat dan tepat waktu.
Terus juga universitas bermanfaat untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian BOP. Sistem biaya standar. Perusahaan membebankan semua biaya produksi berdasarkan biaya standar yang telah ditentukan di muka. Biaya standar, biaya yang ditentukan di muka yang mencerminkan biaya yang seharusnya untuk menghasilkan produk atau melaksanakan kegiatan tertentu. Dapat juga digunakan untuk metode biaya proses maupun metode biaya pesanan. Dapat digunakan untuk tujuan menentukan biaya produksi lebih akurat dan tepat waktu. Universitas bermanfaat untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian semua elemen biaya produksi. Metode pembiayaan yang disebut juga dengan costing. Terdapat dua metode pembiayaan yang mempengaruhi besarnya biaya total dan biaya per unit, yaitu yang pertama metode costing penuh yang disebut juga dengan full costing, absorption costing. Yang kedua metode costing variabel yang disebut juga dengan variable costing, marginal costing. Metode full costing adalah metode costing yang memasukkan semua biaya produksi, baik biaya produksi variabel maupun biaya produksi tetap ke dalam biaya produk. Dalam metode costing ini, biaya produk mencakup yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel, yang keempat biaya overhead pabrik tetap. Menggunakan pendekatan penggolongan biaya fungsional yang menggolongkan biaya ke dalam biaya produksi dan biaya non-produksi. Dalam penyusunan laporan laba rugi, metode costing penuh menggunakan laporan laba rugi fungsional bermanfaat. Metode variabel yang disebut dengan variable costing adalah metode costing yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam biaya produk. Dalam metode costing ini, biaya produksi mencakup tiga bagian, yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel. Menggunakan pendekatan penggolongan biaya variabilitas yang menggolongkan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Dalam penyusunan laporan laba rugi, metode costing variabel menggunakan laporan laba rugi kontribusi atau contribution margin. Bermanfaat untuk tujuan melaporan kepada pihak internal perusahaan yang menggunakan informasi laba kontribusi untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Contoh laporan laba rugi berdasarkan metode costing penuh atau full costing. Pada tahun 2014, PT ABC mendapatkan pendapatan sebesar 40 juta, harga pokok penjualan 10 juta, laba bruto penjualan sebesar 8 juta, biaya non produksi sebesar 3 juta, biaya pemasaran sebesar 2 juta, biaya pengisian dan umum sebesar 1 juta, dan laba bersih sebesar 3 juta. Contoh laporan laba rugi berdasarkan metode costing variabel. Pada tahun 2014, PT XYZ mendapatkan sebesar 3 juta, lalu ada biaya variabel, yaitu dari harga pokok penjualan variabel di bahan baku sebesar 1 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 juta, biaya overhead pabrik variabel sebesar 5 juta, jumlah HPP variabel sekitar 10 juta, lalu ada biaya pemasaran variabel sebesar 3.500.000, ada biaya administrasi dan umum variabel sebesar 1.500.000, ada jumlah biaya variabel 15 juta rupiah, lalu ada laba kontribusi sebesar 15 juta. Biaya tetapnya ada biaya overhead pabrik tetap sebesar 2 juta, biaya pemasaran tetap sebesar 1 juta, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 2 juta dan 5 juta. Lalu ada laba bersih sebesar 10 juta. Lalu ada metode pengumpulan harga pokok produk, ditentukan oleh cara produksi, yaitu produksi atas dasar pesanan. Itu menggunakan job order cost method. Biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Lalu ada produksi massa menggunakan proses cost method. Biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu. Terima kasih. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.